Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Marsha Aureliani Nita dari Bioteknologi kelas Q dengan NIM 2251051111043 dan izinkan saya di sini untuk memaparkan pengacaran pada wortel yang dimana pengacaran ini merupakan salah satu metode pengawetan alami atau preservatif alami. Kemudian ada daftar isi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tersebut, termasuk definisi umum dan manfaat dari pengawetan alami, bahaya pengawet sintesis, pengertian pengacaran, dan juga langkah-langkah dalam pengacaran. Selanjutnya adalah definisi umum dari pengawetan, di mana pengawetan atau yang biasa disebut preservasi merupakan metode untuk menunda kerusakan pada makanan. Nah, tujuannya sendiri yakni untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme, meningkatkan umur simpan, dan menjaga penampilan dan karakteristik pada makanan. Dan alasan untuk perlu dilakukan pengawetan adalah di mana bahan komponen penyusun makanan ini mudah rusak oleh mikrobiologis, juga aktivitas enzimatis pada mikrobiologi. Selain itu, terdapat keterbatasan produksi produk makanan, sementara konsumsi manusia itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, mikroorganisme itu akan memakan nutrisi pada makanan yang akan digunakan sebagai energi agar dapat bermetabolisme. Pada saat komponen makanan telah dirombak oleh mikroorganisme, berarti komponen makanan sudah rusak dan sudah tidak dapat dikonsumsi oleh manusia karena nutrisinya telah habis, seperti itu. Untuk jenis-jenisnya sendiri, preservatif dibagi menjadi dua, yaitu preservatif alami dan juga sintesis atau sintetis. Preservatif alami merupakan preservatif atau pengawet yang berasal dari alam. Untuk kelebihannya sendiri, aman untuk kesehatan dan juga ramah lingkungan. Aman dalam hal ini karena berasal dari alam dan dia ramah lingkungan sehingga mudah terdegradasi di dalam tubuh maupun di lingkungan. Namun kekurangannya yaitu efektivitas terbatas, di mana kita harus menemukan formulasi yang tepat untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan dari preservatif alami ini, namun dengan mempertimbangkan pengubahan cita rasa yang akan terjadi. Karena biasanya apabila kita menggunakan preservatif alami, rasa yang akan terdampak akan memberikan dampak yang berupa perbedaan rasa seperti itu. Selain itu juga terdapat biaya yang tinggi karena biasanya preservatif alami ini sulit untuk didapatkan. Yakni harus melakukan serangkaian seperti pengekstrakan dan lain sebagainya. Dan selain itu, preservatif alami akan sensitif terhadap kondisi penyimpanan. Apabila kondisi penyimpanan tidak optimal, maka preservatif tidak dapat dilakukan atau akan rusak seperti itu. Untuk yang sintetis, yakni pengawet yang diciptakan dan tidak dikenali oleh enzim maupun mikroorganisme. Untuk kelebihannya, efektivitas tinggi dibandingkan preservatif alami karena pengawet ini memang didesain khusus untuk mempreservasi makanan. Selain itu, masa simpannya juga lebih panjang daripada preservatif alami, namun kekurangannya adalah preservatif sintetis ini dapat terakumulasi dalam tubuh karena dia tidak dikenali oleh enzim. Maka dari itu, jika kita biasa mendengarkan kalau terlalu banyak memakan bahan pengawet sintetis akan berbahaya bagi tubuh, karena itu tadi pengawet sintetis itu tidak dikenali oleh enzim dalam tubuh, sehingga dia akan terakumulasi dan akumulasi tersebut akan menyebabkan bahaya yang dapat membuat tubuh menjadi sakit, seperti itu. Selanjutnya adalah salah satu metode pengawetan alami yaitu metode pengacaran. Nah, metode pengacaran sendiri merupakan metode preservatif menggunakan larutan cuka atau larutan asam, di mana bahan makanan akan diawetkan dalam larutan untuk dapat memperpanjang masa simpan juga memberi rasa khas. Fermentasi di sini
atau penggunaan larutan asam di sini itu akan memfermentasi bahan makanan sehingga dapat menurunkan pH pada makanan. Nah, manfaatnya yaitu untuk memperpanjang masa simpan, meningkatkan cita rasa, dan mengurangi limbah makanan. Selanjutnya adalah langkah-langkah sehingga nantinya zat asam atau cuka tadi bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam wortel seperti itu. Selanjutnya, wortel direbus sebentar dalam air yang mendidih untuk melunakkan tekstur, sehingga nanti wortel lebih enak dan lebih mudah untuk dikonsumsi. Selanjutnya, wortel akan direndam dalam larutan cuka, gula, dan rempah. Rempah dalam hal ini seperti bawang putih, bawang merah, lada, dan lain sebagainya. Kemudian disimpan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Dalam hal ini akan terjadi proses fermentasi yang akan memanfaatkan bakteri asam laktat untuk menurunkan pH pada wortel, sehingga wortel akan memiliki cita rasa yang lebih asam dan lebih lama masa atau umur simpannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.